Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputar cryptocurrency ya. Khususnya memang salah satu koin yang memang kemarin udah kalian voting ya, ataupun komentar ya, lebih tepatnya kalian komentar di video saya tadi malam ya mengenai Ethereum ini. Banyak yang dan mayoritas itu lebih banyak yang komentar untuk ada Cardano ya. Kalau misalkan secara coin market cap pun dia sekarang itu di ranking 8 nih ya. Jadi ada Cardano. Jadi untuk pembahasan kali ini sesuai dengan komentar kalian paling banyak ya, ada atau Cardano ini ketimbang si XRP. Jadi ya sekarang kita bahas ada atau Cardano ya. Jadi sedikit intermezzo ya, ini adalah Bitcoin dominance time frame 1 jam biar lebih kelihatan lebih detail lagi. Ini adalah pembahasan sebelumnya juga ya, dia bermain di sebuah channel ya. Kita bisa lihat di bagian atas ini adalah trendline resistannya dan bagian bawah ini pasti untuk trendline supportnya ya. Dan memang ketika dia breakdown pertama kali ya, di sini ketika breakdown pertama kali ini mencoba balik lagi, testing lagi nih ya. Kemudian kena reject lagi, terus mencoba testing lagi. Kemudian kena reject lumayan dalam ya. Kemudian di sini adanya rebound ya, kita bisa lihat di sini ada rebound. Kemudian mencoba testing lagi di trendline yang sebelumnya jadi support ya dari channelnya pergerakan si Bitcoin. Maksudnya Bitcoin dominance ya, time frame 1 jam. Akhirnya dia soar lagi nih. Nah, sekarang ini masih struggling di antara EMA 34 atau 55 garis warna merah dan biru ini ya, untuk time frame 1 jamnya dari Bitcoin dominance. Jadi memang ya kita lihat aja, kalau misalkan dia percobaan lagi kena reject lagi di area sini ya, kena reject lagi, dia malah koreksi lagi, drop lagi ke kisaran 42,6%-an ya, berarti cukup baik untuk altcoinnya bisa terbang lebih tinggi. Nah, salah satunya altcoin yaitu adalah pasti ada atau Cardano. Ini adalah gambaran atau outlook time frame daily-nya. Ini juga pembahasan waktu itu saya bahas ada atau Cardano sekitar 6 harian yang lalu nih di sini ya guys. 6 harian lalu sudah saya bahas. And then memang ini terbentuk sebuah trendline resisten yang sangat-sangat kuat ya. Kita bisa lihat di sini kena 1 2 3 kali ya, 3 kali kena sentuh, kemudian dia kena reject terus ya. Ini semenjak dia ATH itu sekitar 2 September tahun lalu 2021. Ya, semenjak itu berangsur-angsur mengalami pelemahan, walaupun dia sempat nge-spike naik, kena reject lagi, turun lagi, nge-spike lagi naik ya, sampai sekarang ini dia bahkan masuk ya, dia masuk ini ke zona atau key level kedua yang saya tandain nih ya. Jadi ada juga pembahasan di video 6 hari yang lalu di sini, itu di sekitar berapa bro? Di sekitaran 0,7 sampai 0,822 dolar. Sekitar area itu dia masih mampu maintain ya secara daily. Kita bisa lihat di sini ya, dia masih mampu maintain posisinya. Kemudian dia mencoba going up lagi ya, udah berhasil sih breakout terhadap EMA 34 atau garis warna biru. Nextnya lagi adalah EMA 55 atau garis warna merah ini ya. Ini akan saya gedein lagi, lebih tebal lagi. Nah, lebih gede lagi ya, zoom. Ini dia mencoba untuk hampirin apakah dia kuat nih ya. Testing itu ya di sekitaran 0,967 dolar. Mampu nge-spike atau break dari situ ya, dia bakalan bertemu dengan garis trendline warna hijau ini ya, yang sebelumnya ini menjadi trendline resisten yang sangat-sangat kuat untuk pergerakannya si ADA atau Cardano ya. Dia mampu break dari sini, merupakan angin segar lah untuk para holder Cardano yang nungguin kapan Cardano naik lagi, kapan Cardano rebound lagi gitu ya. Bisa perhatikan dulu untuk secara daily-nya itu EMA 55 atau garis warna merah itu. Next lagi adalah trendline ya, garis trendline resisten ini atau garis warna hijau. Jadi kalau misalkan ya dekat-dekat ini kisaran 0,99 dolar lah, sekitar area itu atau mendekati 1 dolar ya. Dia mampu maintain areanya atau bullish momentumnya sekarang ini ya. Dia nge-spike sampai around atau sekitar 0,99 atau 1 dolarnya. Kemudian dia mungkin sedikit sideways, kemudian lanjut nendang lagi ya, bakalan ngejar ke beberapa target resisten. Nah, berarti kita bisa lihat ya, ini perpindahan dari secara overall downtrendnya si ADA atau Cardano ini berubah momentum untuk pembalikan arah. Ada indikasi seperti itu. Jadi disclaimer, kalau memang kita mau lihat seperti itu, pastikan dia breakout dulu terhadap EMA 55 atau garis warna merahnya ini, dan juga garis warna hijau trendline resisten yang sangat kuat untuk si ADA atau Cardano ini. Jadi ini udah deket sekali ya untuk percobaan testing keempat kali ya semenjak dari tahun lalu. Nah, apakah kali ini benar-benar dia mampu breakout ya? Dia mampu breakout ya. Let's see teman-teman ya. Jadi harapan saya juga semoga dia perlahan slow but sure mampu breakout ya. Adanya indikasi rebound dari ADA atau Cardano, jadi ya
untuk yang para holder setia ADA atau Cardano ataupun yang sudah selalu cicil beli dan lain sebagainya, ya udah bisa lebih lega ataupun lebih tersenyum lah ya. Itu juga harapan saya pribadi, karena memang saya pribadi juga ada muatan di ADA atau Cardano ini. Saya juga invest juga gitu ya. Cuman kadang-kadang saya tradingin, cuman lebih banyak saya investkan saja di ADA atau Cardano ini. Oke, kemudian kita pergi ke time frame 4 jamnya ya. Jadi waktu itu pembahasan saya ya di sekitar Maret ya, Maret juga, di bulan-bulan Maret juga ini. Ini terbentuk seperti triangle pattern ya. Ini adalah dua garis yang waktu itu saya bikinkan juga ya, secara outlooknya. Ini adalah trend supportnya dan ini adalah trend resistannya. And then waktu itu saya juga infokan kalau memang dia breakdown ke bawah ya, itu berapa targetnya, itu bisa aja ngetes ke lowest point di tanggal 24 Februari. Itu di sekitaran 0,74 dolar. Yaitu dimana adalah lowest point-nya dan benar-benar harus dijaga. Kalau drop dari situ ya bisa drop lebih dalam lagi. Secara kita lihat juga untuk zona-zona yang tadi sudah saya infokan. Ini adalah zona kedua dan zona ketiga itu cukup dalam ya, sekitar 0,25 sampai 0,35 dolar lah. Ya itu cukup dalam ya. Dan and then ya dia mampu breakout gitu ya, breakout ke atas. Kemudian juga dia achieve ya untuk target saya waktu itu saya udah tandain di sini ya, pakai rectangle dan garis warna kuning, itu di sekitar 0,84 sampai 0,85 dolar. Ya walaupun memang kita bisa lihat sempat adanya rejection, kita bisa lihat di sini sempat adanya rejection, akhirnya dia testing terhadap EMA 55 dan 34-nya and then bounce ya untuk dia lanjut penguatan lagi. Ya, jadi cukup mantep lah ya untuk pergerakan ADA atau Cardano ini gitu ya. Jadi apakah yang kemarin nanyain, aduh tolong bahas ADA atau Cardano dong ya, apakah bakal jadi abu atau enggak, ya sabar aja dulu gitu ya. Kalau misalkan kalian beli atas dasar ikut-ikut orang yang nggak tahu projectnya apa dan lain sebagainya, ya pasti kalian ketakutan sendiri. Pasti yang ngeliat dia makin turun, waduh pusing gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian udah Dior sendiri, kalian tahu projectnya apa, dan kalian invest pun kalian nggak all in, ya pasti cukup santai aja, dibawa relax, dibawa santai aja gitu ya. Jadi ketika dia nge-spike lagi, dia adanya rejection, testing lagi, sekarang going up lagi. Nah sekarang untuk potensialnya ya, potensial resisten yang perlu diperhatikan ya untuk jangka pendek ini ya. Jadi saya akan tandain dulu teman-teman seperti biasa ya, di bagian sini. Ini satu dan ini untuk keduanya ya. Kemudian saya tambahin lagi lah ya untuk 3. Nah ini adalah 3 resisten terdekat untuk ADA atau Cardano based on price action sebelumnya, time frame 4 jam ya. Jadi memang sekarang ini menjadi area resisten yang sebelumnya menjadi support juga ya, support dan resisten juga dari pergerakan ADA atau Cardano sebelumnya ya. Jadi memang di area 0,94 sekian dolar ini adalah resisten yang sedang diuji. Kalau dia mampu tembusin lagi ya dari area sini ya, berarti nggak kena reject. Next lagi di sekitar 0,97 dolar di sini ya. Kita bisa lihat persis di area sini sebelumnya juga menjadi area resisten untuk pergerakan ADA atau Cardano dan juga menjadi sempat menjadi support sedikit lah ya. Jadi itu bisa diperhatikan ya. Next lagi di sekitar 1 dolar nih, kita bisa lihat sebelum menjadi support and resisten ya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk 3 target resisten si ADA atau Cardano untuk jangka pendek ataupun terdekatnya sebelum memang diadanya rejection ya. Rejection kemana nih potensial kalau misalkan dia kena reject, ya bisa diperhatikan untuk EMA 34 dan 55-nya. Kita bisa lihat ya, ketika memang dia sudah mengalami penguatan, nggak kuat nih habis bensin, ya turun dulu lah. Penguatan nggak kuat nih habis bensin, ya turun dulu, testing dulu nih. Makanya ini 2 indikator cukup penting lah menurut saya. Jadi kalau misalkan dia masih lanjut mengalami penguatan ketika memang dia kena reject, ya bisa diperhatikan untuk 2 indikator ini yang menjadi supportnya. Ya ini sekilas untuk gambaran time frame 4 jamnya dulu. Resist terdekat yang bisa sekali digapai untuk si ADA atau Cardano sebelum dia koreksi lagi. Ya jadi saya ingatkan, sebelum dia koreksi lagi pasti ada yang namanya koreksi. Oke. And then ini adalah time frame 1 jamnya ya. Jadi memang simple aja seperti biasa pakai Fibo. Ini ambil dari swing high ke swing low-nya dia ya, teman-teman. And then memang dia sudah mampu break terhadap 3 golden ratio andalan saya atau favorit saya lah ya, dari retracement 0,3 sampai retracement 0,6. Itu di sekitar 0,86, 0,89 dan 0,922 dolar. Dia udah ngebreak dan memang untuk penguatannya sendiri ini kita bisa lihat ya, seperti cup lah ya, bentukannya itu seperti cup atau cangkir gini ya. Nah ini seperti cup gini lah ya. Memang untuk area resisten terkuatnya dia secara detail memang di kisaran sini ya, di kisaran 1 dolar ya. Jadi memang nanti ketika memang benar-benar adanya rejection di area sana ya, kemudian dia mungkin koreksi ya, kemungkinan kebanyakan akan
melihat adanya potensi terbentuk yang namanya cup and handle. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kalau di sini adanya rejection, maybe dia ada koreksi sedikit ya. Jadi ini seperti cangkir dan ini menjadi seperti pegangannya lah. Jadi seperti cup and handle gitu, kurang lebih seperti itu. Dan nanti baru kita bisa ukur untuk target maksimal kenaikan dari pattern ini. Jadi belum bisa ngomong banyak ya, sebelum memang dia adanya rejection dulu di kisaran $1 ini ya. Jadi memang bisa diperhatikan dulu untuk beberapa target resisten terdekat yang tadi sudah saya sampaikan, dan memang lebih detail lagi dari segi time frame 1 jamnya ya. Bisa diperhatikan untuk target resisten terdekatnya dulu. Jadi memang balik lagi, saya di sini untuk ngomongin jangka pendek, area target resisten terdekat ya, bukanlah seorang moon boy ataupun bear boy. Sekali lagi saya cuman melihat dan menyampaikan dengan apa yang saya lihat di price action ini, dengan target warasnya atau ya target terdekatnya aja lah. Nggak usah muluk-muluk bakalan bilang oh ini bakalan nge-pump terus pump to the moon langsung $3 $5, enggak ya teman-teman ya. Jadi memang realistis aja lah ya. Semua pasti butuh uang, semua pasti maunya profit, cuman memang yang rasional aja lah untuk jangka pendeknya. Kita juga harus lihat dari pergerakan Bitcoin juga, makanya yang saya infokan itu adalah target-target terdekat dulu ya, sebelum dia kena reject lagi ya, dan testing ke support lagi dan lain sebagainya. Jadi itu aja teman-teman untuk update terkini mengenai koin ADA atau Cardano ini ya. Potensinya untuk ke depan ya masih terbuka lebar sekali lah untuk ADA atau Cardano ya. Makanya kalau saya pribadi memutuskan untuk invest di ADA atau Cardano ini. Nah, balik lagi ke putusan teman-teman. Kalian kalau misalkan belum make decision atau masih bingung ya, kalian bisa coba ke CoinMarketCap, langsung baca-baca di websitenya langsung. Join juga komunitasnya seperti Telegram dan lain sebagainya sebelum kalian memutuskan apakah kalian mau trading atau invest di ADA atau Cardano. Dan kurang lebihnya kalau kalian yang punya ADA atau Cardano ini juga bisa di staking kan. Nah, makanya kalau misalkan mau tahu info lebih lanjut, kalian bisa join ke komunitasnya mereka ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang mau saya infokan. Janganlah melakukan transaksi kalian kalau memang kalian nggak tahu sebenarnya ADA atau Cardano ini koin apa sih gitu. Atau kalian cuma ikut-ikutan orang aja, itu sangat bahaya ya. Sekali lagi saya infokan, kalian bisa analisa kembali. Ini hanyalah sebuah outlook dan gambaran aja dari saya pribadi, bukanlah sebuah sinyal juga ya. Kalian harus dior lagi, analisa kembali. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.